Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam pada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah salat subuh, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah masuk pada tanggal 11 Ramadan. 12, Pak. Masya Allah, nggak kerasa 12 Ramadan. Kayak baru kemarin masuk Ramadan, sekarang udah 12 Ramadan. Begitulah Ramadan, akan cepat hilang, cepat berlalu. Sekarang yang 12 hari ini tidak terasa. Nanti yang 30 hari tidak terasa. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyisakan untuk kita sekitar 18 hari lagi ini, maksimalkan, jangan pernah kendor. Sebagaimana maskernya jangan pernah kendor, ibadah Ramadan jangan pernah kendor. Cuman sebulan capeknya, habis itu kita boleh istirahat lagi. Kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan ini, inilah orang-orang yang Allah katakan di Quran yang kita bahas, innal insana lafi khusrin wal asri, demi kesempatan. Ada kesempatan enggak dipakai dengan baik, wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu betul-betul di dalam kerugian. Ketika ada kesempatan, Allah berikan untuk taubat, Allah berikan untuk diampuni dosa, kesempatan Allah angkat derajat, kesempatan yang sedikit Allah lipat gandakan menjadi banyak, enggak digunakan. Innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salih, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Yang Allah kecualikan di sini adalah orang beriman dan beramal soleh. Ketika ada kesempatan tidak digunakan untuk beriman dan beramal soleh, lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi imam baca surat yang di rakaat pertama, apa Pak Ustaz? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setelah itu, subhanallah, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa. Dha'iq itu asal katanya dzuk. Dzuk itu nyicipin. Semua nafs, semua yang berjiwa, dha'iqatul maut, pasti akan menyicipi kematian, merasakan kematian. Lalu wa innama, sungguhnya nablukum, kami akan balak kalian. Kami akan balak kalian, kata Allah.
bisyarrin wa khair. Kami bala kalian dengan kejelekan, dengan kelaparan, dengan sakit, dengan musibah. Berikutnya, wa khair. Kami bala kalian dengan kebaikan. Masya Allah. Kebaikan itu balanya gimana sih, Pak? Bala itu ujian. Bahasa kita, kalau kita mengartikan bala adalah sesuatu yang selalu seolah-olah musibah. Betul, musibah. Bukan sesuatu yang selalu jelek. Kadang-kadang balaunahum bil hasanati wasaiat. Kami uji kalian dengan hasanat, kebaikan, wasaiat, dengan kejelekan, la'allakum tarji'un, agar kalian kembali kepada Allah. Jadi ujian dengan Allah menciptakan kita, lalu Allah matikan kita, lalu Allah ciptakan ada yang namanya bala, ujian dengan kebaikan dan ujian dengan kejelekan, tujuannya satu, la'allakum tarji'un. Siapa di antara kita yang kembali kepada Allah? Ketika dia dapat bala, dia kemana larinya? Ketika dia dapat sakit, kemana larinya? Ke dukun atau ke Allah? Ketika dia dapat harta, lapang, ketika dia dapat jabatan, kenyamanan, kemana larinya? Ke masjid atau ke klub malam? La'allakum tarji'un, agar kalian semua kembali kepada Allah SWT. Ya subhanallah. Termasuk Ramadan ini adalah Allah ingin menguji kita. Allah kasih kesempatan yang banyak. Allah kasih pintu surga terbuka. Sahur ibadah, siang hari puasa ibadah, laparnya ibadah, hausnya ibadah, buka puasa maghrib ibadah sebab ampunan, sambil nunggu sampai isya, duduk isya lalu tarawih ibadah. Begitu letihnya di siang hari, begitu letihnya tarawih, tidur dengan rasa bahwasannya saya harus terbangun untuk sahur lagi. Tidurnya pun berpikir untuk bangun lagi. 24 jam berpikir ibadah. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, rugilah, celakalah mereka yang keluar Ramadan lalu tidak diampuni dosa mereka. Celaka. Kecelakaannya kenapa? Karena 24 jam ada waktu pintu kebaikan, kalau dia nggak dapat satu saja kebaikan, celaka untuk dia. Apa yang dilakukan sehingga tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun? Sahur ada kebaikan, siang ada kebaikan, maghrib ada kebaikan, isya ada kebaikan, tidur ada kebaikan, lalu dia nggak mendapatkan kebaikan sementara kesempatan kebaikan banyak. Siapa yang salah? Dia yang tidak mencari kebaikan kah, atau Allah yang tidak memberikan kebaikan kepada dia? Maka jawabannya, orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah dalam bulan Ramadan bukan karena Allah tidak mengampuninya, tapi karena memang dia tidak mau mencari ampunan Allah. Maka itu dikatakan rogiba anf, celaka orang kayak begini. Kalau Ramadan yang begitu banyak pintu-pintu kebaikan tidak mengetuk hatinya, kalau Ramadan yang begitu Allah lipat gandakan pahala tidak merubah dirinya, kalau Ramadan yang begitu banyak manusia melakukan amal baik, amal soleh bersama-sama tidak membuat dia juga berubah, kira-kira ada lagi kah bulan yang lain yang bisa membuat dia berubah? Itulah artinya rogibaan, celaka orang kalau sampai Ramadan nggak berubah. Rogibaan, celaka dia. Sampai dalam hadis yang ketika Jibril alaihissalam mengatakan, Jibril mendoakan, hadis tadi itu, Qul ya amin ya Muhammad. Rasulullah yang ketika turun mimbar, yang kita sering dengar hadisnya, amin, amin, amin. Setelah turun mimbar kan para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang kau doakan sehingga kau turun mimbar mengatakan amin? Rasulullah mengatakan salah satunya, celaka mereka yang mendengar namaku kemudian tidak bersalawat kepadaku. Jibril berkata itu, maka Jibril memerintahkan aku untuk mengucapkan amin, maka aku katakan amin. Yang kedua adalah celaka mereka yang ketemu Ramadan, lalu Ramadan berlalu dan mereka tidak diampuni dosanya. Jibril memerintahkan aku untuk mengucapkan amin, maka aku katakan amin. Jibril yang mendoakan, yang mengaminkan Nabi Muhammad. Isi doanya,
Celaka mereka yang ketemu Ramadan tidak diampuni dosanya. Ya subhanallah. Para hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah Ramadan banyak sekali. Yang pertama yang sering kita dengar, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuannya takwa. Takwa itu artinya wiqayah. Wiqayah itu artinya tameng. Tameng dari apa? Tameng dari neraka Allah. Ini kesimpulan dari takwa. Jadi banyak orang ngasih definisi takwa. Semuanya hampir benar dan semuanya benar. Tapi yang paling mencakup dan dia ringkas dan masuk intinya, takwa dari kalimat wiqayah, penjagaan, tameng. Tameng dari apa? Segala sesuatu yang menamengi dari neraka itu namanya takwa. La'allakum tattaqun, agar kalian ditamengi, terjaga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebaikan, agar kita terjaga dari neraka Allah, kebaikannya kembali kepada kita. Lapar kita, haus kita, capek kita, letih kita nggak pernah bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Gak ada manfaatnya sama Allah. Kita mau kenyang, kita mau lapar, Allah tetap maha kaya. Allah tetap maha besar, Allah tetap maha agung. Allah nggak butuh makhluknya. Tapi ternyata kebaikan ini kembali kepada kita. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena ibadah ini pengorbanan. Cinta pun pengorbanan. Nggak mungkin ada cinta yang tanpa pengorbanan. Betul nggak Pak Indra? Cinta itu pengorbanan. Ya, laki-laki mau menikahi wanita, pengorbanan harta, mahar, itu pengorbanan. Wanita mau mencintai laki-laki, pengorbanan, melayani, itu pengorbanan. Cinta kepada Allah ada pengorbanan. Dan termasuk dalam puasa itu pengorbanan luar biasa. Kalau di bulan-bulan Idul Adha yang dikorbankan uang, dibelikan kambing potong, habis itu dimakan sendiri. Pakai sate sama keluarga bareng-bareng. Ya, pengorbanannya alhamdulillah. Tapi tetap pengorbanan kan? Kalau puasa lebih dahsyat. Lebih dahsyat pengorbanan puasa. Kenapa? Kita diperintahkan meninggalkan sesuatu yang itu adalah perkara primer kita. Makan, minum, itu sesuatu yang dari manusia nggak mungkin terpisahkan. Kalau kita disuruh mengorbankan uang, itu cuma ada di kantong, kita keluarkan selesai. Tapi kalau kita disuruh mengorbankan jangan makan, jangan minum, padahal makan dan minum sesuatu yang bukan saja kita sukai, tapi kita butuhkan dan sangat kita butuhkan. Ketika kita bisa meninggalkan sesuatu yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita cintai, kita tinggalkan dia untuk sesuatu yang lain. Berarti sesuatu yang lain ini lebih kita butuhkan dan lebih kita cintai. Maka itu puasa bukti kecintaan kepada Allah. Gak mungkin seseorang berani meninggalkan sesuatu yang dia cintai dan memilih yang lain, kecuali yang lain itu pasti dia cintai. Gak mungkin ada orang mau meninggalkan sesuatu, mengorbankan sesuatu untuk sesuatu lain, pasti sesuatu ini harusnya lebih dia utamakan. Makan, minum, hubungan intim itu kebutuhan yang sangat butuh bagi manusia. Kalau orang nggak makan dia bisa mati, jelas. Orang nggak minum dia bisa mati, jelas. Tapi karena Allah, dia rela makannya dikurangi. Karena Allah dia rela minumnya dikurangi. Karena Allah dia rela meninggalkan hubungannya. Berarti Allah lebih dia harapkan, lebih dia cintai dan lebih dia butuhkan daripada ini semua. Itulah makanya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man shama Ramadan imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan beriman dan berharap pahala dari Allah. Catatannya dua. Beriman dan berharap pahala dari Allah. Artinya kalau betul-betul dia melakukan itu karena iman, percaya kepada Allah, dan dia berharap pahala Allah, bukan yang lain. Dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dia tinggalkan kebutuhan pokoknya karena Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dzanbihi. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Puasa itu bukti kecintaan kepada Allah. Puasa itu suatu ibadah yang menunjukkan bahwasannya kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu adalah penghambaan, dan itu ada pada nilai puasa. Penghambaan yang paling besar diantaranya ada pada puasa. Bagaimana tidak? Selain kita meninggalkan yang kita cintai untuk sesuatu yang lebih kita cintai, puasa pun menunjukkan ketundukan, kepatuhan, dan penghambaan yang tinggi. Yang namanya penghambaan itu adalah taat kepada yang dihambakan Allah. Semakin dia taat, semakin dia patuh, semakin menunjukkan penghambaan itu tinggi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat dunia, Allah berikan kita harta, Allah berikan kita makan, Allah berikan kita minum, Allah berikan kebutuhan hidup kita dan menjadi milik kita. Tetapi ketika di Ramadan, Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan kau makan. Minuman yang di kulkas jangan kau makan. Makanan yang kau masak jangan kau makan. Padahal minuman punya kita, yang beli juga kita, yang naruh di kulkas siapa, Pak? Kita. Punya siapa? Punya kita. Siapa yang larang kita makan? Allah. Kalau gitu punya siapa, Pak? Itulah penghambaan. Kita mengerti bahwasannya kita nggak punya apa-apa. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Coba sekarang, enggak Ustaz, punya saya. Silahkan makan di siang hari tanpa uzur. Ketemu di yaumul qiyamah sama Allah Subhanahu wa taala, kaki dinaikkan ke atas, kepala di bawah, mulut dirobek. Siapa yang robek mulut kita? Yang punya. Itulah penghambaan diri. Di sini berarti orang puasa memahami bahwasannya kita ini hamba. Kita ini dimiliki, bukan kita ini memiliki. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillah, milik Allah. Tegas Allah katakan di ayat kursi, walillah, punya Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan yang di bumi, semua milik Allah. Berarti apa aja yang di bumi ini milik Allah. Termasuk yang ada pada diri kita pun milik Allah. Seorang mukmin mengerti bahwasannya ketika ini semua milik Allah, maka terserah kepada pemiliknya. Ketika pemiliknya mengasihi kita lebih, itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena pemiliknya yang baik. Allah kasih kita lebih daripada yang lain. Sebagian orang lupa, ini karena usaha saya, Ustaz. Saya dari muda nggak pernah tidur, kerja terus. Belum tentu. Kita mau kerja 24 jam juga belum tentu dapat kalau belum alokasi. Betul tidak? Tapi ada orang yang nggak kerja 24 jam, duitnya yang kerja. Ada juga kan begitu. Allah kasih dia. Karena punya siapa? Walillahi mulkus samawati wal ards. Kerajaan langit dan bumi. Walillahi mulk. Dalam sebuah riwayat, dalam ayat dikatakan walillahi mulkus samawati. Mulk itu kerajaan. Mulk itu asal kalimat dari milik. Walillahi mulk, milik Allah. Apa yang di langit dan apa yang di bumi. Di sini juga
ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan padahal milik kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita makan ketika waktu masuknya makan. Di sini pun dalil dan di sini pun sebuah hikmah bahwasannya Allah ingin mengajari kita suatu hari ada sesuatu yang harusnya kita tinggalkan karena Allah. Kalau yang halal kita bisa tinggalkan di Ramadan, yang milik kita, yang di kulkas kita, yang di rak makan rumah kita, kita bisa tinggalkan di Ramadan, maka harapannya yang bukan milik kita, yang bukan punya kita, itu jangan pernah ambil. Itulah pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Yang bukan punya kita. Maka itu Ramadan terkadang kata para ulama mengatakan Ramadan itu memangkas dalam hati manusia ketamakan. Karena yang punya dia saja diajari agar dia bercukup. Maka tidak boleh bagi seorang mukmin mengambil sesuatu yang bukan milik dia. Allah ingin mengajari kepada kita bahwasannya yang banyak itu belum tentu nikmat. Tapi yang nikmat itu sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mukmin memahami makna Ramadan, dia tidak akan pernah memakan yang bukan miliknya. Ketika dia memakan yang bukan miliknya dan bukan haknya, berarti dia belum puasa sebenar-benarnya puasa. Dia baru belajar lapar dan haus, belum belajar la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak mengajarkan kepada kita hikmah dan kebaikan. Di antaranya juga selain Allah mengajari kepada kita bahwasanya Dia raja yang memiliki segalanya, Dia mengajari kepada kita agar kita mencukupkan dengan sesuatu yang halal. Allah mengajari kepada kita tentang harga sebuah nikmat. Allah ajari itu kepada kita. Karena ketika di Ramadan kita mengerti bahwasanya nikmat itu sangat besar. Ketika di luar Ramadan, ketika kita boleh makan dan minum apa saja kita makan dan kita minum, saya rasa ketika kita ketemu tempe itu biasa aja, gorengan. Ketika ketemu es biasa aja. Tapi ketika buka puasa, Masya Allah, ini gorengan pakai es luar biasa. Apanya yang berubah, Pak? Gorengan yang berubah kah atau diri kita yang berubah? Diri kita yang berubah. Nikmat gak pernah berubah. Cuman bagaimana kita menghargai dan menilai nikmat itu yang berubah. Dulu waktu kuliah makan nasi goreng atau makan nasi padang pakai rendang, udah luar biasa. Udah. Pertemuannya seminggu sekali, Pak. Tapi begitu kerja, udah punya uang, ketemu nasi padang pakai rendang, ini nasi padang mana nih? Tanya dulu dia. Kalau nasi padang sana, oke, saya mau. Udah beda, milih sekarang. Nasi padang nggak berubah, yang berubah itu kitanya. Begitulah orang memandang nikmat. Jadi jangan pernah kita menyangka bahwasanya orang yang sedikit itu pasti tidak nikmat. Belum tentu. Bisa jadi Allah jadikan dalam dirinya memandang yang sedikit itu nikmat yang besar. Tapi bisa jadi orang yang punya banyak, Allah jadikan dia memandang nikmat itu sedikit. Berarti yang nikmat itu dari mana, Pak? Qanaah, rasa cukup di hati. Itu yang nikmat. Ini yang diajari dalam Ramadan. Ya subhanallah. Laisa ginaan kasratil ard walakina gina nafs. Kata Rasulullah SAW, bukan orang yang kaya itu adalah orang yang banyak harta, tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang cukup jiwanya. Ini yang Allah kasih kepada Rasulullah. Yang Allah kasih ke Rasulullah SAW itu bukan emas dan perak,
bukan yang merah dan yang putih. Yang merah itu diistilahkan adalah emas. Maka ketika Umar datang kepada Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah tidur di pelepah kurma sampai Umar menangis. Ya Rasulullah, engkau ini raja, engkau ini nabi, rumahmu kosong, nggak ada perbekalan. Kau tidur di pelepah kurma. Mereka bangsa Romawi, orang yang kufur kepada Allah, mereka punya segalanya. Masya Allah, di zaman Rasulullah SAW Romawi pun sudah luar biasa kecanggihan mereka ketika itu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Di sini menunjukkan Umar seolah-olah menilai Rasulullah SAW itu dengan tidur di atas pelepah kurma, sementara orang-orang Romawi tidur di atas dipan-dipan yang indah. Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, alam tarda? Ya Umar, tidakkah engkau ridha? Walahumud dunya walana akhirah. Ya Umar, apakah engkau tidak ridha untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Bagiannya jelas, untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku ridha dengan apa yang Allah bagi. Ya subhanallah. Jadi kesempatan bahagia semua orang itu sama, walaupun kesempatan harta tidak sama. Kesempatan senang, kesempatan nikmat itu semua manusia sama. Belum tentu, tapi dalam kesempatan banyaknya harta sama. Itulah Allah yang Maha Adil. Allah yang Maha Adil kepada kita. Dan di Ramadan ini Allah ajarkan kepada kita tentang nikmat-nikmat tadi. Tentang ternyata sesuatu yang selama ini kita anggap remeh, atau mungkin kita anggap biasa, atau nikmat yang mungkin kita anggap tidak terlalu besar, ternyata Allah ajarkan di Ramadan itu menjadi sebuah yang luar biasa. Ya subhanallah. Di antara hikmah Ramadan, banyak sebenarnya hikmah Ramadan ya. Di antara hikmah Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita kesehatan. Jelas itu. Coba sebutkan, Pak, sumber-sumber penyakit jantung. Sumber penyakit awalnya apa, Pak? Makan. Gula, diabetes, makanan. Kolesterol, apa itu yang kadang-kadang kalau lagi makan hijau-hijauan tiba-tiba urat pada naik, asam urat. Dari apa, Pak? Makanan. Hampir semua penyakit itu asalnya makanan. Hampir semua penyakit itu masalah makanan. Dan perut kita jika tidak pernah berhenti, maka itulah akan menjadi sebab penyakit. Bangun tidur pagi makan, kerja, udah mulai kosong, makan lagi siang. Sore ngemil, malam jam 7 sebelum tidur makan. Ketika kita tidur, mata terlelap, badan terlelap, di perut ada nasi. Perut kita tidur atau masih mengerjakan nasi ini, Pak? Masih mengolah nasi. Jadi perut itu sebenarnya nggak pernah tidur kalau kita terus makan sehari 3 kali. Begitu sudah bangun subuh kosong kan, lapar lagi, makan lagi. Kapan perut istirahat? Mata istirahat di malam hari, badan istirahat di malam hari, perutnya kapan istirahat? Akhirnya Allah kasih Ramadan untuk kita, istirahat perutnya. Masya Allah. Bahkan sebagian mengatakan, ilmu kedokteran mengatakan ketika di siang hari makanan habis di perut, maka terasa lapar. Ketika itu bagian tubuh yang lapar ini membutuhkan harus ada yang dimakan. Kata sebagian kedokteran, dia akan memakan sebagian sesuatu yang tidak bermanfaat dalam diri. Kotoran-kotoran dalam diri itu dimakan lagi sama dia. Sehingga yang tadinya kotoran-kotoran itu menjadi penyakit, dia malah dimakan lagi karena kebutuhan perut tadi. Subhanallah, ternyata puasa itu untuk kita, bukan untuk Allah. Jadi jangan pernah ketika kita banyak puasa kita menganggap telah menanamkan kebaikan kepada Allah. Ya Allah, aku kan hambamu yang paling banyak puasa ya Allah. Jangan. Ya Allah, kenapa doaku gak dikabulkan? Aku kan hambamu yang sering puasa. Tidak. Puasa bukan untuk Allah. Faedahnya bukan untuk Allah.
tapi puasa untuk kita. Karena kemurahan Allah, rahmat dan kasih sayang Allah, Allah baru balas untuk kita. Maka Allah mengatakan dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, amal bani Adam kullalahu al-hasanatu bi asyarati amsalha ila 700 di'fan. Semua amalan bani Adam itu untuk dia. Akan dilipat gandakan, satu amalan baik menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi kalau amalan baik itu, amalan baik apa saja, lipat gandanya 10 sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, puasa itu untuk aku. Allah mengakui puasa itu untuk Allah, padahal puasa tadi untuk siapa? Untuk badan kita. Kenapa Allah katakan puasa itu untuk aku? Karena Allah menghargai kita. Rahmat Allah kepada kita itu sangat besar. Wa ana ajzi'u bih, kata Allah, aku yang langsung balas. Yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Ini alasan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ajzi'u bih, aku akan balas sendiri. Maksudnya semua kebaikan yang ada itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, itu kelipatannya nggak ada yang tahu, cuman Allah. Karena puasa itu untuk Allah, katanya. Aku yang langsung balas, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi lipat gandanya puasa dari Allah itu bisa lebih daripada 700 kali lipat. Lisaimin farhatan, orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda liqai rabbih wa farhatun inda fitrih. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah. Kenapa yang puasa bertemu dengan Allah bahagia, Pak? Karena setiap orang yang berjuang, kan kita katakan tadi, dia meninggalkan sesuatu yang dicintai untuk yang dicintai. Dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan syahwatnya, dia berjuang untuk sesuatu yang dia cintai, itu Allah. Maka ketika dia bertemu dengan Allah, dia akan bahagia. Ini yang selama ini ku perjuangkan dalam hidupku. Maka dikatakan lisaimin farhatan, bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda liqai rabbih, dia bahagia dengan ketemu Allah. Itu orang mukmin. Orang mukmin yang bersusah payah ibadah kepada Allah, dia akan bahagia ketemu Allah. Dia susah payah sholat, susah payah menjaga agamanya, susah payah istiqomah, susah payah puasa, susah payah untuk tetap menjadi orang soleh, susah payah untuk tetap menjadi orang baik. Jadi orang baik susah payah nggak sih, Pak? Susah payah. Nggak ada orang nggak susah payah, bohong. Semua orang jadi orang baik susah payah. Bersusah payah melawan nafsu dirinya. Maka itu Allah katakan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersusah payah fina, menuju kami, pasti kami berikan dia jalan hidayah kepada kami. Orang yang bersusah payah untuk taat kepada Allah, ketika bertemu dengan Allah, farhan, bahagia. Bagaimana tidak? Bayangkan bagaimana selama ini dia menahan segala sesuatunya untuk Allah. Tiba-tiba dipertemukan dengan sesuatu yang selama ini dia perjuangkan. Maka itu hati seorang mukmin bahagia ketemu Allah. Beda dengan orang pelaku maksiat. Maksiat kepada Allah, menentang Allah, dunia lebih dia cintai, bahkan dia berani meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan karena untuk dunia. Kira-kira ketika dia ketemu Allah, dalam keadaan senangkah atau dalam keadaan takut atau tidak mau ketemu, Pak? Takut kan? Orang yang sering melanggar peraturan polisi, ketika ketemu polisi kira-kira gimana, Pak? Hah? Pakai amplop? Nggak bisa pakai amplop. Takut ketemu. Kalau bisa jangan ketemu. Putar balik. Lah, orang yang selalu maksiat sama Allah, nggak pernah berjuang ingin bertemu dengan Allah, maka itu ketika dicabut nyawanya dia sulit.
Ini kata para ulama, kenapa orang-orang pelaku maksiat sulit dicabut nyawanya? Karena ketika dicabut itu seolah-olah ditarik, ayo ketemu Allah. Jangan. Ayo ketemu Allah. Gak mau dia. Satu faktor, dia gak mau ketemu Allah. Faktor kedua, dia cinta dunianya. Mau ditinggalkan selama ini dia perjuangkan. Rumahnya, mobilnya, jabatannya yang selama ini dia taruh kepala yang menjadi kaki, kaki yang menjadi kepala, keringatan dia peras untuk itu. Sekarang mau dipisahkan. Kira-kira gampang gak orang dipisahkan dengan sesuatu yang seperti itu? Maka itu wan naziati gharqa, dicabut dengan keras. Mau gak mau harus keluar. Dipisahkan dengan yang dia cintai dan ditemukan dengan sesuatu yang dia takutkan. Itu pelaku maksiat. Tapi orang pelaku ketaatan, ketika malaikat datang mau ketemu Allah, kamu sudah mau diliburkan dari ibadah di dunia. Kira-kira gimana, Pak? Hah? Cepet deh sekarang juga. Maka itu seperti kata para ulama, orang soleh itu kalau dicabut nyawanya seperti dibuka tali sampul satu, terbuka semuanya, terurai, dia akan lepas. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasta. Wan nazi'ati gharqa itu dicabut dengan lembut. Enggak perlu pakai keras-keras, dia juga mau. Karena dia farhan inda liqa'i rabbih, dia bahagia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Farhan inda liqa'i rabbih. Itu ada juga pada orang puasa, maka Rasul mengatakan lisaimin farhatan. Orang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda liqa'i rabbih, dia bahagia ketemu Allah. Wa farhatun inda fitrih, dan dia bahagia ketika dia iftar, berbuka. Jadi kalau kita berbuka, dah masuk waktu berbuka, bersegera berbuka, itu menunjukkan kita sedang bersyukur kepada Allah. Jadi jangan orang menyangka, udah buka, saya santai, saya masih kuat, nanti aja. Bukan. Karena ketika kita berbuka dan bersegera berbuka, di situ sedang menyambut nikmat Allah. Maka Allah bahagia dengan hambanya yang menyambut nikmatnya dengan syukur. La khulufun famus saim atyab indallahi min rihil misik. Masih dalam hadis yang sama, Rasulullah mengatakan, mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibanding rihil misik, wanginya kasturi. Bagaimana supaya puasa kita dapat memaknai itu semua tadi? Puasa kita bisa mengantarkan ketakwaan, puasa kita bisa mengantarkan penghambaan dan mengerti bahwasanya Allah yang merajai segalanya. Puasa kita bisa mengantarkan kepada meninggalkan yang haram, karena ketika yang halal saya ditinggalkan kita mampu. Bagaimana puasa kita bisa menjadi puasa yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lebih banyak. Bagaimana nilai puasa itu bisa terjadi? Maka Rasulullah mengatakan, laisa siyam minal akal wasyurb, wa innamas siyamu minal lagwi warrafath. Dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah mengatakan bukan puasa itu hanya menahan makan dan minum. Ini ternyata kuncinya. Fa innama siyamu minal lagwi warrafath. Tapi yang puasa itu adalah orang yang memuasakan dirinya dari yang sia-sia, enggak bermanfaat dan dosa. Jadi agar makna-makna puasa tadi tertancap di diri kita, jangan puasa cuman puasa makan dan minum. Laisa minas siyam, bahkan Rasul mengatakan itu bukan termasuk puasa. Maksudnya bukan puasa yang sebenarnya. Puasa cuman puasa makan dan minum, yang lainnya enggak ada puasa. Fa innamas siyamu, sesungguhnya puasa itu minal lagwi warrafath. Orang yang dapat menahan dirinya dari lagu. Lagu itu yang sia-sia, enggak ada faedahnya. Warafas, rafas itu sesuatu yang berdosa. Bahkan para ulama salaf dahulu mengatakan, ahwanus siyam tarkut ta'am wasyarab. Puasa yang paling ringan adalah puasa cuman meninggalkan makan dan minum. Matanya enggak puasa, telinganya enggak puasa, tangannya enggak puasa, kakinya enggak puasa, mulutnya enggak puasa, cuman puasa makan dan minum. Ahwanus siyam, itu puasa yang paling gampang. Maka dalam hadis yang lain,
Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wa 'amala bih wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu." Rawahu Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan qauluz zur, ucapan dusta, wa 'amalu bih, dan beramal dengannya, yaitu beramal dengan ucapan kotor, ucapan dusta, falais wal jahl, dan dia melakukan kejahilan, artinya kebodohan, yang diamalkan tidak ada manfaatnya, falaisa lillahi hajah, maka Allah enggak butuh dalam dia ketika meninggalkan makan dan minumnya. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwasannya orang yang puasa itu jangan melakukan sesuatu yang zur, yang dusta, yang dosa, wa amalu bih, agar puasanya memiliki nilai yang baik, memiliki hikmah yang besar, maka jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengantar kepada kemaksiatan. Jangan mengantar kepada jahal, kebodohan. Apa sih zaman sekarang contohnya, Pak? Orang puasa tapi contohnya nggak sholat, itu sama aja. Lalu dia bilang katanya bertakwa habis puasa. Kok saya nggak habis puasa, biasa aja? Bukan janji Allah yang salah, tapi praktek dia ketika puasanya salah. Kan Allah janjikan, kalian puasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Ketika kita puasa lalu nggak bertakwa, yang berjanji yang salahkah atau kriteria puasa kita yang tidak sesuai dengan ketentuan beliau, di ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Mana yang benar, Pak? Paham maksudnya? Karena kan puasa mengantarkan ketakwaan, puasa mengantarkan keimanan, puasa mengantarkan kepada kebaikan. Ada orang puasa lalu dia bilang habis puasa saya nggak ada ketakwaan, biasa saja. Apakah Allah yang mengingkari janjinya, ataukah orang ini yang memang tidak berhak mendapatkan janji Allah? Maka jawabannya, Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Jika Allah katakan sholat itu mencegah keji dan mungkar, lalu ada orang yang sholat masih melakukan keji dan mungkar, bukan Allahnya yang salah, sholat dia yang salah, tidak sesuai kriteria Allah. Jika ada orang yang dikatakan puasa itu mengantarkan ketakwaan, lalu dia puasa tidak mengantarkan ketakwaan, bukan yang berjanji yang salah, puasa dia yang salah, yang tidak sesuai kriteria Allah. Rasulullah mengatakan di sini puasa itu bukan hanya makan dan minum, tapi puasa juga menjaga pandangan, puasa menjaga lisan, puasa menjaga perbuatan. Puasa itu tidak boleh berucap kotor, puasa itu tidak boleh melakukan kebodohan. Maksudnya kebodohan di sini dosa. Kalau itu juga dilakukan, dia melakukan yang sia-sia, dia melakukan dosa, dia melakukan suatu maksiat sambil puasa, lalu dia nagih, ya Allah katanya puasa menjadikan ketakwaan. Salah tagih. Salah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa ketika sesuai kriteria Allah. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaim hadduhu minas siyamil ju' wal atas, wa rubba qaim hadduhu minal qiyamus sahar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang sholat malam tetapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali hanya bergadang, nggak ada nilainya. Maka dari sini para ulama ikhtilaf, apakah melakukan dosa besar atau melakukan dosa ketika puasa batal puasa atau tidak. Jadi waktu kecil dulu jangan bohong ya, kalau bohong batal puasa. Nah, itu memang ada ikhtilaf ulama, Pak. Bohong itu batal puasa atau tidak? Berdalilkan dengan hadis-hadis ini. Dia puasa tapi melakukan yang haram, batal atau tidak puasanya? Sebagian ulama batal tidak, Pak? Tidak. Dia tidak batal puasanya. Benar. Tetapi bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Beda batal, beda tidak mendapatkan pahala. Kalau makan dan minum dan hubungan intim batal puasa, pasti nggak dapat pahala. Kalau udah batal pasti nggak dapat pahala plus dosa karena membatalkan.
Kalau dia melakukan yang sia-sia, melakukan dosa, tapi tidak melakukan pembatal puasa, puasanya tetap ada, tapi nggak ada pahala. Karena di dalam puasa itu ada dua. Yang pertama menunaikan perintah, yang kedua mendapatkan pahala. Orang yang membatalkan puasa dengan makan dan minum tidak menunaikan perintah, dosa, dan tidak akan mungkin dapat pahala. Dua-duanya nggak dapat. Orang yang puasa tapi tidak meninggalkan dosa, tidak meninggalkan kedustaan, tidak meninggalkan maksiat, dia telah menunaikan yang satu, kewajiban, tapi kadar puasanya belum tentu ada. Belum tentu ada. Maka dari sinilah mungkin kita bisa sama-sama dari pagi sampai maghrib sama-sama nggak makan. Tapi apakah pasti kadar puasa setiap semua orang sama di sisi Allah? Beda. Abu Bakar puasa, kita puasa, sama nggak nilai puasa kita dengan Abu Bakar? Beda. Rasulullah SAW puasa, kita puasa, apakah sama nilai kadar puasanya? Beda. Di mana yang membedakannya? La'allakum tattaqun, ketakwaan tadi dan meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Dari inilah maka orang yang puasa itu bukan hanya puasa dari makan dan minum, tapi puasa itu adalah puasa dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Ya subhanallah. Kalau kira-kira di zaman sekarang ini kemaksiatan yang dianggap biasa padahal banyak apa ya Pak? Hah? Berita bohong. Dari grup sebelah, disebar lagi grup sebelah. Sebelah mana? Informasi yang nggak jelas dari siapa disebar. Enggak Ustadz, maaf ini Pak, saya contohkan saja. Nggak apa-apa Ustadz, soalnya orangnya yang kita kasih berita hoax ini orang jahat juga Ustadz. Orang jahat nggak boleh dijahatin. Emang orang jahat boleh dijahatin Pak? Nggak boleh. Orang jahat dilurusin, bukan orang jahat dijahatin. Hoax, apalagi kira-kira Pak? Gibah. Ngabuburit nonton film sebentar, ceritanya cerita artis semua, ngobrolin artis yang nggak ada hubungannya sama kita. Akhirnya cuma jadi pikiran, kasihan ya rumah tangga dia. Ini kalau bapak-bapak jarang, ibu-ibu biasanya sampai mikirin rumah tangga orang. Subhanallah. Buat apa mikirin rumah tangga orang? Kan sia-sia seperti itu. Udah dengar ya dosa, jadi pikiran buat kita. Besok nyari lagi, gimana ya kisah rumah tangga si fulan itu, kasihan dia. Habis itu komentar. Itu biasa kayak begitu. Ya, gibah. Gibah termasuk dosa tidak? Dosa. Kalau anak muda biasanya apa ya? Anak muda kalau pulang lagi masuk kampus ini biasanya bergaul perempuan laki-laki, omongannya kadang-kadang ke kiri dan ke kanan. Supaya kelihatan dia sebagai laki-laki, akhirnya omongannya nyerempet-nyerempet. Ini rafas namanya. Yang seperti ini yang seperti ini bisa mengurangi nilai puasa, walaupun nggak membatalkan, tapi paling tidak apa? Ya belum puasa hakikat dia. Sehingga ketika dia nggak mendapatkan nilai-nilai hikmah-hikmah puasa tadi, bukan disalahkan adalah yang berjanji, tapi yang disalahkan bisa jadi kita tidak mengaplikasikan puasa dengan sebenar-benarnya. Ya. Contoh lain yang sering terjadi, yang ini umum balawa sekarang. Kalau kita bilang umum balawa juga tidak, tapi sering terjadi. Ya, menjaga pandangan. Saya pengen lihat zaman sekarang ini orang-orang yang betul bisa jaga pandangan, nggak melihat aurat wanita dalam sehari. Saya rasa jadi wali Allah di zaman sekarang. Karena mau nggak mau terkadang terlihat ya tidak. Pak Indra kalau lagi naik motor bisa nggak ngeliat aurat orang? Hah? Walaupun istri di belakang tetap mata beda di depan, arahnya beda. Hah? Itu dosa atau nggak dosa? Itu enak atau dosa sih sebenarnya? Dosa kan? Itu terjadi nggak dalam puasa kita? Tapi gimana Ustadz kehidupan sekarang? Itulah pentingnya kita bahwasannya kita merasa diri kita terus kurang. Kita tuh nggak sempurna. Itulah fungsinya banyak istighfar. Itulah fungsinya bahwasannya kita merasa bisa jadi pahala puasaku nggak banyak. Maka itu di sini sebutkan ya, Ibnu Rajab mengatakan, dahulu para ulama salaf
yastahiduna fi itimami amal wa itqanih. Dahulu para ulama salaf bersungguh-sungguh agar menyempurnakan amal dan menyempurnakan perbuatannya, mengitqonkannya, betul-betul menyempurnakan. Itqon itu menyempurnakan ya. Summa yahtamuna ba'da dzalik biqabulih. Kemudian setelah itu mereka menyangka diterima enggak ya? Wa yakhafuna min raddih. Mereka khawatir amal mereka ditolak. Ini kata Ibnu Rajab, inilah para ulama salaf dulu. Mereka menyempurnakan amal tapi takut terus merasa amal mereka enggak sempurna. Ini yang Allah puji dalam Quran, yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah. Mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan, tapi hati mereka selalu merasa risau, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, agar puasa kita menjadi hikmah yang seperti Allah inginkan, la'allakum tattaqun, adalah yang kita puasakan itu adalah semua dari anggota badan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan kalau itu yang kita lakukan, meninggalkan kemaksiatan di mulut kita, meninggalkan kemaksiatan di telinga kita, meninggalkan kemaksiatan di mata kita, itu sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa kita menjadi puasa orang-orang yang soleh, puasa orang-orang bertakwa, puasa orang-orang yang baik. Maka Imam Ibnu Qudamah membagi puasa jadi 3. Yang satu puasanya khosatul khos, puasanya orang khusus, yaitu puasa para nabi. Dia memuasakan dari segala sesuatu yang makruh, jangankan yang haram, yang makruh dia puasakan. Yang kedua puasa orang soleh, dia memuasakan dirinya dari sesuatu yang haram. Yang ketiga puasa orang yang umum, yaitu puasa cuman dari makan dan minum. 3 tingkatan puasa ini ada pada manusia, dan setiap tingkatan memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Silahkan, Pak. Ya. Mau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini semakna dengan mirip la haula wa la quwwata illa billah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil, dia sebaik-baiknya yang kuwakilkan dalam urusanku. Ini bahasa bebas ya, Pak. Wakil itu kan berarti kita wakilkan, Pak. Hasbunallah, cukuplah Allah yang menjadi terbaik dalam mewakili hidupku. Jadi semua urusan kita serahkan kepada Dia, kita wakilkan kepada Dia. Pekerjaan kita, rumah tangga kita, agama kita, usaha kita, semua kehidupan kita, hasbunallah, cukup bagiku Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir, karena Dia sebaik-baiknya pemimpin bagiku dan sebaik-baiknya penolong. Jadi orang kalau sudah mengucapkan ini, dia pasrah dengan semua takdir Allah. Karena dia percaya dengan Allah, sepenuhnya Allah akan mengatur hidupku. Ketika itu terjadi bagi dia, maka akan timbul dalam dirinya ridho terhadap apapun yang Allah takdirkan untuk dia. Karena dia sudah menyerahkan kepada Allah. Saya mau ngasih analog yang lebih sedikit. Saya punya toko umpamanya yang lebih kecil. Saya wakilkan kepada orang yang saya percayai. Penuh saya wakilkan kepada dia. Di antara bentuk perwakilan ini kepada dia adalah mempercayainya dia apapun keputusan dia. Ya tidak? Itu di antara bentuk perwakilan kan? Maka apapun yang dia putuskan,
ketika semakin saya percaya kepada dia, semakin saya tenang dengan keputusan dia. Tapi ketika saya mewakili dia, tapi saya masih mencampur tangankan, berarti saya belum sepenuhnya mewakilkan kepada dia. Pertanyaannya, ketika kita mewakilkan urusan kita kepada Allah, ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil, sama bahasanya wakil. Cukuplah Allah sebaik-baiknya wakil, berarti kita serahkan urusan kita kepada dia. Biarkan dia menguruskan kehidupan kita. Biarkan dia yang mengurus kehidupan kita. Ketika dia berikan keputusan itu kepada kita, kita yakin Allah tidak akan pernah menzolimi saya. Allah tidak akan pernah menelantarkan saya. Allah tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikan saya. Ketika itulah iman seorang menunjukkan kesempurnaan, karena dia ridho dengan segala yang Allah berikan. Maka di akhirnya dikatakan ni'mal maula, dia sebaik-baiknya pemimpin maula, wa ni'man nasir, dan dia sebaik-baiknya nasir, sebaik-baiknya penolong. Jadi doa ini betul-betul doa yang menunjukkan seorang itu bergantung penuh kepada Allah. Bahkan ulama menggambarkan seorang mukmin ketika dia tawakal kepada Allah, dia bagaikan orang yang berada di tengah laut sedang memeluk sebongkah kayu dan dia sedang memohon kepada Allah. Seperti itulah seorang mukmin ketika dia bertawakal kepada Allah. Dibayangkan, Pak, dia di tengah laut memeluk sebongkah kayu dan selalu berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan dia ke daratan. Sebesar apa keharapan dia? Seperti itulah seorang mukmin. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil itu maknanya ke sana. Menyandarkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Iya, ada lagi yang lain, Pak? Silakan. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, tidak ada, kita cukupkan, Pak Adi. Ya, sudah 1 jam pertemuan kita. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khair atas perhatian bapak-bapak semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat sebagai pahala bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.